Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berzikir 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina waladi adnan sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dzawil fadli wal irfan. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Pengurus DKM Jamiatul Rahman yang saya hormati, Bapak Ustaz Babas Basyari MPD yang saya hormati, juga Bapak Haji Ganif, ada Haji Samin, Bapak Sori, Saifuddin, dan seluruh para ustaz dan ustazah, juga ibu-ibu dan para santri putra-putri Darus Sholihin yang saya banggakan. Alhamdulillah, syukurillah, pada subuh kali ini kita mengkaji kembali tafsir Al-Jalalain. Mudah-mudahan ini setelah kita sholat subuh berjamaah, bahkan dengan sujud tilawah sebagai sunnah Rasul yang banyak ditinggal oleh umat, tapi kita bisa melaksanakannya. Mudah-mudahan tambah pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita melanjutkan dengan pengajian ba'da subuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebelumnya mari kita membaca Ummul Kitab, Suratul Fatihah. Barokah mudah-mudahan dari Ummul Kitab, mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kurang sehat kita doakan, ada jamaah kita Bapak Haji Binta ya, yang dari Meriung kurang sehat katanya sudah isoman, juga mungkin Bapak Haji Hayat yang dari kemarin belum hadir kurang sehat. Kita doakan yang kurang sehat mudah-mudahan diangkat segala penyakit, baik yang ada di sini di rumah sakit, mudah-mudahan disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dunia mudah-mudahan ahlul khair, ahlul jannah. Yang sedang belajar putra-putri kita, santri-santri kita, jamaah kita, mudah-mudahan sukses belajar. Yang sedang ada dalam kesulitan, Allah angkat kesulitannya. Yang sedang punya utang, mudah-mudahan Allah mudahkan kebayar utangnya, amin. Kemudian yang sedang berjuang di jalan Allah untuk musholanya, masjidnya, untuk madrasahnya, sekolahannya, dan pesantrennya, mudah-mudahan perjuangannya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berinfak, berjariah, mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dan segala musibah-musibah Covid-19, Omikron dan yang lain-lainnya mudah-mudahan segera disirnakan oleh, sehingga negeri kita menjadi baldah thayyibah rabbun ghafur. Bibarakati Ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Kajian kita pada hari ini surah At-Taubah, insyaallah ini yang akhir surah Taubah, yakni dari ayat 127 wa idza ma unzilat surah. Barokah kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ma unzilat suratun nazara ba'duhum ila ba'din hal yarakum هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari buka tafsirnya. Kita kaji
Wa idza ma unzilat surah, dan apabila telah diturunkan sebuah surat. Fiha, di dalamnya, zikruhum, menyebut-nyebut mereka. Wa qara'ahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan telah membacakannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nazara ba'duhum ila ba'din, memandang sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Yuridunal haraba, mereka menghendaki untuk beranjak dari tempatnya. Yaqulun, mereka berkata, hal yarakum min ahadin, apakah ada yang melihat kepada kalian dari seseorang? Idza kumtum, jika kalian berdiri. Fa illam yarahum ahadun, maka jika tidak ada yang melihat kepada mereka seorang pun, qamu, mereka berdiri. Wa illa, dan jika tidak demikian, artinya ada yang melihat, sabatu, mereka tetap di tempat. Sumang sorofu, kemudian mereka kembali ala kufrihim, atas kekufuran mereka. Sarafallahu qulubahum, Allah palingkan hati-hati mereka, anil huda, dari petunjuk. Bi annahum, dengan sungguh mereka kaumun, suatu kaum, la yafqahun, tidak memahami al-haqqa, kepada kebenaran. Li adami tadabburihim, karena tidak menghayatinya mereka. Hadirin hadirat serta para santri yang saya banggakan, yang saya hormati, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa apabila orang munafik, karena sebelumnya membicarakan orang-orang ya kafir dan munafik ini, dalam ayat sebelumnya ketika menafsirkan awala yarawuna bil ya'i al munafikun, jadi orang-orang munafik ini. Ketika disebutkan atau ketika disebut-sebut mereka dalam satu surah dan dibacakan surah itu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rupanya antara satu dengan yang lain dari kaum munafikin saling pandang, ya, ingin lari, ingin keluar dari tempat itu. Mereka berkata, ada enggak orang umat Islam yang melihat kita? Kalau ada yang melihat, dia diam. Kalau enggak ada yang melihat, dia pergi. Kemudian kembali membawa kekufuran mereka, sehingga oleh Allah dipalingkan daripada jalan petunjuk, sebab mereka tidak mau memahami kebenaran, tidak mau mentadaburi. Kita lanjutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari kalian sendiri, dari jenis kalian sendiri, ay minkum, dari kalian. Siapa rasulun itu? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anitum, azizun bimana syadidun alaihi, yang sangat keras atas mereka, alaihi, atasnya. Ma'anitum,
sesuatu yang anatskum masyaqqatkum, yang telah memberatkan kepada kalian. Waliqaukumul makruh, dan kalian bertemu dengan sesuatu yang tidak diinginkan. Harisun alaikum, yang berambisi, alaikum atas kalian, antah tadu, supaya kalian mendapat petunjuk. Bil mu'minina, dengan orang-orang yang beriman. Raufun, yang maha belas asih. Syadidur rahmati, yang sangat sayang. Rahimun, yang maha penyayang. Yuridu lahumul khaira, yang menghendaki bagi mereka al khaira, kebaikan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak dan perhatikan ayat 128 surah At-Taubah ini. Ada beberapa hal yang bisa kita petik dari kesimpulannya. Yang pertama, Allah nyatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Yang pertama, bahwa pangkat kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini langsung, ya, ungkapan rasul kepada Nabi kita ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan buatan Nabi, tidak seperti orang kena misalnya ke Gunung Bunder 40 hari 40 malam, kemudian pulang, ayo aku jadi rasul, ya. Ini tidak demikian, tapi kerasulan Nabi kita Muhammad SAW langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak ayat-ayat yang menunjukkan seperti itu. Misalnya dalam surah Al-Fatah ayat 29, Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kuffari ruhama'u bainahum, al-ayat. Jadi di situ dinyatakan Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kerasulan Nabi kita ini jelas langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, min anfusikum ay minkum ay min jinsikum. Rasul ini bukan dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan jin, tapi dari kalangan manusia itu sendiri. Minkum, ya, dari kita, dari kalian. yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat, di antara sifat-sifat yang ada dalam karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, azizun alaihi ma'anitum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat berat, ya, artinya sangat merasa ketika menimpa suatu, ya, umatnya sesuatu yang berat, tidak mau bertemu dengan sesuatu yang tidak disukainya berupa musibah-musibah dan yang lainnya, Rasulullah ikut merasakan. Kemudian yang kedua, harisun alaikum bil mu'minin, beliau juga sangat berambisi, artinya sangat berkeinginan keras bagaimana supaya umatnya ini antah tadu mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Ditambah lagi rauf, ya, ada sifat rauf ini syadidur rahmah, beliau sangat sayang. Ditambah lagi rahim, penyayang, yaitu punya tujuan bagaimana supaya umat ini al-khair, baik-baik semua. Kita lanjutkan ayat yang terakhir dari surah At-Taubah ini. Fa in tawallau, maka jika kalian berpaling, anil imani bik. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, anil imani bika, dari beriman denganmu, fakul, maka katakanlah hasbiya, kafiyah, artinya cukuplah bagiku Allahu Allah.
La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Alaihi tawakkal, kepadanya lah aku bertawakal. Bihi, dengan Allah, wasiktu, aku berpegang teguh. La bighairihi, bukan dengan selain Allah. Wahwa, dan Allah itu Rabbul Arsyil, Rabbul Arsy, pemilik arash. Di sini Al-Kursi, yaitu Al-Kursi, Al-Azim, yang maha besar. Al-Azim ini yang agung, yang besar. Khassahu, Allah mengkhususkannya arash bizikri, dengan disebutkannya. Li'annahu, karena sungguh arash itu a'zamul mahlukati, sebesar-besarnya ciptaan Allah. Warawal Hakimu, dan Imam Al-Hakim telah meriwayatkan hadis fil Mustadraki, dalam kitabnya Al-Mustadrak. An Ubay bin Ka'bin, dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Qala, ia berkata, akhiru ayatin nuzilat, ayat yang terakhir diturunkan, laqad ja'akum rasulun ila akhir surah, adalah firman Allah, laqad ja'akum rasul, sampai akhirnya surah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga para santri yang saya banggakan. Ayat ini menjelaskan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sudah berjuang keras bagaimana supaya umat Islam ini terus mendapatkan hidayah dari Allah dan terus melakukan hal-hal yang khair, yang baik. Namun tentunya tidak semua mengikuti ajakan Rasul, termasuk pamannya sendiri Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Sementara kita yang ada di Bedahan, ada di Depok, alhamdulillah mengikuti ajakan Rasulullah untuk beriman kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tentunya ada juga yang membangkang, tidak taat, tidak nurut. Nah, makanya Allah menyatakan fa in tawalau, jika mereka berpaling anil imani bika, dari beriman denganmu, tidak percaya, faqul hasbiyallah, kau ucapkanlah cukuplah bagiku Allah. Allah lah sebagai ya Tuhan kita, yang tidak Tuhan kecuali Dia. Ya, kepadanya kita bertawakal. Jadikan pegangan bukan kepada yang lain. Dialah sebagai pemilik arash. Dalam masalah ya arash ini oleh pengarang tafsir Jalalain ditafsirkan dengan kursi. Ada ayat yang lain, ayat kursi, wasi'a kursius samawati wal arda, telah luas kursinya Allah, ya, meliputi langit dan bumi. Namun di dalam masalah penafsiran arash ditafsirkan dengan kursi ini, di kalangan ulama ahli tafsir kita melihat ada khilafiyah, ada perbedaan pandangan. Ini di dalam tafsir Al-Jalalain yang saya miliki, saya beli di Amerika, ya, di Amerika Serikat waktu dakwah ke sana. Ini ada tulisannya di ya Washington, di Houston, Amerika Serikat. Saya beli tanggal 29 Ramadan 1430 Hijriah, 19 September 2009 Masehi yang lalu. Dan yang punya tokonya itu orang Pakistan sana. Dan ketika tahu bahwa saya sebagai dai dari Indonesia untuk menyebarkan Islam di Amerika Serikat, akhirnya ya nggak usah dibayar, ya, hadiah saja. Demikian juga ada Muqaddimah Ibnu Khaldun dan yang lain-lainnya, itu tidak usah dibayar, jadi free aja, majanan bahasa Arab, ya, gratis sebagai hadiah. Ya, alhamdulillah kita miliki kitabnya walaupun terbitannya dari
Darussalam ya, dari Madinah Al-Munawwarah. Nah, di dalam kitab ini ada tahqiq, ada catatan bahwa ketika menafsirkan pengarang tafsir Jalalain Rabbul Arsyil Azim, bahwa aras di sini ditafsirkan dengan kursi, diberikan catatan di bawahnya wa huwa ra'yul Hasan Al-Basri annal kursiyya huwal arsyu, bahwa menafsirkan aras dengan makhluk Allah yang namanya kursi ya. Kursi di sini tentu bukan kursi yang bahasa Inggrisnya chair ya, yang ada di kelas begitu kecil. Ini kursi ini makhluk Allah yang sangat besar. Nah, menafsirkan bahwa kursi adalah aras, huwa ra'yul Hasan Al-Basri, adalah itu pandangan atau pendapat Imam Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini seorang ahli tasawuf, juga ahli tafsir, murid, bahkan anak angkat dari Sayyidina Ali, dan beliau tinggal di Basrah, makanya namanya Al-Basri ya. Di Basrah, Basrah itu sebuah kota di Irak dan masuk ke dalam kategori ulama tabi'in. Wafatnya 110 Hijriah. Jadi wafatnya Hasan Basri ini 110 Hijriah. Sekarang sudah 1443. Jadi telah meninggalkan kita lebih dari 1300 tahun yang lalu. Itu pendapat Imam Hasan Basri. Wa qala Ibnu Katsir, sementara Ibnu Katsir seorang ahli tafsir Al-Qur'an. Saya punya kitab tafsirnya, nama aslinya tafsir itu adalah Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, tafsir Quran yang agung, setebal 7 jilid, kena agak pendek-pendek. Ada juga yang 4 jilid yang tinggi-tinggi. Yang saya miliki 7 jilid. Itu pengarangnya Imam Ibnu Katsir. Nama lengkapnya Imaduddin Ismail bin Katsir Al-Quraisy. Beliau wafat 774 Hijriah di Damaskus, Syria. Nah, Ibnu Katsir ini seorang ahli tafsir, juga ahli hadis dan ahli sejarah. Kitab sejarahnya yang sangat tebal sampai 10 jilid. Nama kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Itu beliau mengatakan bahwa was-sahih, adapun pendapat yang benar, yang sahih ini, annal kursiyya ghairul arsy, bahwasanya kursi itu bukanlah aras. Wal arsyu akbaru minhu, sedangkan aras itu lebih besar daripada kursi ya. Jadi ada lagi makhluk Allah yang bernama aras yang lebih besar daripada kursi itu sendiri. Kama dallat ala zalika al asar wal akhbar, sebagaimana telah menunjukkan atas demikian itu banyak riwayat-riwayat dan hadis-hadis yang menerangkannya. Ini berkaitan dengan penafsiran aras dengan kursi ini. Jadi ada perbedaan pandangan di kalangan ulama kita, yang menurut Imam Ibnu Katsir bahwa antara kursi dengan aras itu dua makhluk yang berbeda. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya khassahu bizikri. Kenapa Allah mengkhususkan aras, tadi Rabbul Arsy, pemilik aras, Al-Azim yang besar. Nah, kenapa dikhususkan bizikri, disebutkannya? Nah, membaca jangan keliru, jangan, harus hati-hati. Bizikri ya, bukan bizakari, lain lagi maknanya. Ini bizikri disebutkannya kenapa dikhususkan? Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu hanya pemilik aras saja. Padahal kan Allah Ta'ala Rabbul Makhlukat, pemilik atau ya Tuhannya segala makhluknya. Tapi khusus disebut Rabbul Arsy ya, Tuhan aras, Tuhan pemilik aras. Alasannya dikhususkan, disebutkan tadi dengan Rabbul Arsy, li'annahu a'zamul makhluqati, karena aras tersebut
adalah sebesar-besarnya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena aras ini sebagai makhluk Allah yang terbesar tadi, maka dikhususkan penyebutnya Rabbul Arsy. Padahal makhluk yang lain pun tentu adalah Allah sebagai Tuhannya, sebagai pemiliknya. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, ya, Al-Hakim An-Naisaburi ini dalam kitabnya Al-Mustadrak, nah lengkapnya Al-Mustadrak ala Sahihain. Alhamdulillah saya miliki kitabnya sampai 6 jilid tebalnya. Jadi nama lengkapnya Al-Mustadrak ala Sahihain. Artinya Mustadrak sendiri yang disusulkan ala Sahihain atas Sahih Bukhari Muslim. Jadi Imam Al-Hakim An-Naisaburi ini melihat, kan Sahih Bukhari dan Muslim itu kumpulan hadis-hadis yang sangat ya banyak, ya, akan tetapi dinilai oleh Imam Al-Hakim ini hadis-hadis yang di Bukhari dan Muslim itu belum lengkap, belum ya lengkap semuanya masuk yang bagus-bagus. Akhirnya disusulkanlah di dalam buku secara khusus, kitab secara khusus sampai 6 jilid, diberi nama dengan Al-Mustadrak ala Sahihain, yang disusulkan atas ya Sahih Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Ubay bin Ka'ab yang meriwayatkan bahwa ya akhir ayat yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah laqad ja'akum rasul sampai akhirnya surah. Hadirin hadirat yang terhormat, demikian materi yang kita bahas atau kaji. Insyaallah hari Jumat yang akan datang, mudah-mudahan pada sehat semua, ya, kita akan kaji awal surah Yunus. Awal surah Yunus, insyaallah. Sebelum diakhiri dengan doa, dan di antara bapak, ibu atau saudara ada yang perlu kita diskusikan dalam kesempatan ini, kami silakan. Bapak Hasan Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya atau mungkin sebagian kita selama ini kan sudah banyak mendengar bahwa ada di antara segolongan umat Islam yang sering disebut Wahabi itu kan, kalau yang kita tahu sementara ini, mereka adalah orang-orang yang suka membid'ahkan amalan yang dilakukan oleh sebagian kita, mungkin seperti maulid dan lain-lainnya. Cuma yang kami ingin tahu itu sebetulnya mereka itu siapa? Apakah mereka itu adalah orang-orang yang mengiktikadkan adanya Tuhan selain Allah, nabinya nabi yang lain, atau kitabnya selain Al-Quran, sehingga kita bisa jelas dan tidak salah dalam menilai. Itu aja, terima kasih banyak. Baik. Bapak Ustaz Armani, ada yang mau ditanyakan? Syiah itu apa? Ya. Bagaimana? Kerjasama dengan PKI. Ya. Baik. Ini ada 2 pertanyaan ya. Oh, ya Mas Toro enggak. Ya. Ya.
Baik, saya kira tiga penanya sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 pertanyaan dan dari 3 penanya yang saya ya banggakan, dan pertanyaan-pertanyaan ini sangat bagus dan penting untuk kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dari Bapak Hasan Ali mengenai masalah Wahabi, yang tentunya istilah Wahabi ini sudah sangat populer ya, atau ya sudah dikenal lah di masyarakat luas. Cuma masih banyak yang bertanya-tanya sebenarnya Wahabi itu siapa gitu ya, dan bagaimana. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya sudah artinya memiliki ya baik kitab maupun buku yang berkaitan dengan masalah Wahabi ini, baik yang dalam bahasa Arab gitu maupun dalam bahasa ya Indonesia. Kaitan dengan masalah Wahabi ini adalah sebenarnya suatu paham yang dinisbahkan kepada seorang ulama dari Najd ya, Hijaz atau sekarang Arab Saudi, namanya Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Jadi ada seorang ulama yang dekat dengan penguasa pemerintah Arab Saudi, namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, karena dia punya ajaran, punya paham yang sangat streng ya tentang tauhid, jadi banyak hal-hal yang dibid'ahkan, dipandang syirik dan sebagainya. Nah, maka paham-paham yang ya katakanlah sama dengan paham Muhammad bin Abdul Wahhab itu, maka orang-orang yang sepaham dengannya disebutkanlah dengan istilah Wahabi. Jadi Wahabi ini, kalau misalnya kita kan ada misalnya paham ya Syafi'i atau Maliki atau Hanafi, Hambali, itu karena mengikuti paham yang dibawa dari fatwa-fatwa Imam Syafi'i. Paham Maliki yang dibawa oleh Imam Malik bin Anas, sehingga terkenal dengan paham mazhab Maliki. Nah, paham Wahabi ini adalah paham atau keyakinan yang mengikuti daripada Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, karena ada kata Wahabnya ini, sehingga bukan nisbahnya enggak Muhammadi ya, tapi nisbahnya kepada bapaknya, yakni Wahabi, dari kata Wahab tadi. Saya sendiri karena ya sering ke Arab Saudi ya, khususnya ketika bimbing haji dan umroh, kita berusaha untuk membeli kitab-kitab yang dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, sehingga ada beberapa judul yang kita beli ya, termasuk yang Usulus Salasah itu kita beli juga, untuk melihat artinya secara objektif lah, karena saya sudah dipanggil kiai dan doktor di bidang keagamaan, tidak istilahnya asal dengar dari orang aja katanya ya. Tapi saya ketika suatu aliran, suatu paham berkata begini begitu, ingin langsung ke asli. Seperti misalnya ada kaitan dengan paham Mu'tazilah, tafsiran kaum Mu'tazilah itu begini. Saya tidak puas kalau hanya dengar dari dosen atau dari guru atau dari orang, tapi saya beli kitabnya, tafsirnya, namanya Tafsir Al-Kasyaf karya Imam Zamakhsyari ya. Betulan di Saudi Arabia dijual kitab tafsirnya yang tebalnya 6 jilid itu, kita beli sehingga tahu tafsiran orang Mu'tazilah yang dipimpin misalnya oleh Imam Wasil bin Atha, kemudian dilanjutkan oleh Az-Zamakhsyari sebagai penafsir bagaimana. Kemudian paham Syiah begini, ada mut'ah dan sebagainya ya,
saya juga beli kitab tafsirnya yang diberi nama Al-Mizan fi Tafsiril Quran karya Toba-Tobai, nama pengarang, 10 jilid tebal, sehingga tahu persis bagaimana penafsiran mereka. Nah, kaitan dengan masalah ya Wahabi juga demikian saya teliti. Jadi ya, intinya bahwa ya Muhammad bin Abdul Wahhab ini ya tidak lepas tentunya dasar-dasarnya dari Al-Quran dan dari hadis ya Nabi kita Muhammad SAW. Cuma ya Muhammad bin Abdul Wahhab ini dalam bermadhab fikihnya ya tidak sama dengan kita ya. Artinya kalau kita kan madhabnya ke Imam Syafi'i, kalau dia madhabnya itu yang jadi dianutnya madhab Hambali ya, seperti yang ada di Arab Saudi sekarang, sehingga beda dengan yang kita lakukan tuh. Misalnya kalau kita kan kunut subuh, dia tidak. Kalau kita misalnya ketika baca Fatihah menjaharkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah terus. Kalau ya pandangannya tidak, jadi disirkan aja, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahnya yang bunyi ya awalnya, itu seperti itu. Dan masalah kaitan dengan maulid Nabi dibid'ahkan, kaitan dengan masalah ya tahlilan enggak ada. Itu memang pandangannya seperti itu. Tapi masalah Quran dan ya hadisnya masih tetap mereka melakukan. Jadi perbedaan-perbedaannya yang ya kaitan dengan masalah furu'iyah, istihadiyah aja yang saya teliti dari buku-buku yang ditulisnya itu. Kemudian mengenai masalah Syiah itu sendiri. Syiah ini siapa? Apakah ada kerjasama dengan PKI? Ya. Jadi masalah Syiah juga saya sudah menghimpun atau mengoleksi buku-bukunya mungkin lebih dari 10 ya, buku-buku berkaitan dengan masalah Syiah. Selain ada yang penjelasannya secara katakanlah digabungkan dengan paham-paham Khawarij, paham-paham dengan Mu'tazilah dan yang lain. Ada kitab yang bahasa Arab yang perlu oleh para ustadz, para kiai dimiliki, yang bagus pembahasan mengenai Syiah ini. Misalnya ada yang saya miliki kitabnya yang bernama Al-Milal wan Nihal ya. Al-Milal wan Nihal ini sebuah kitab mengenai firqah-firqah dalam Islam yang dikarang oleh As-Sahrastani, Syekh Abdul Karim As-Sahrastani. Itu mengarang kitab namanya Al-Milal wan Nihal mengenai masalah firqah-firqah, aliran-aliran dalam Islam ya. Kemudian yang kedua bagus juga dikaji dan dipelajari oleh para ustadz, para kiai, karena kitabnya bahasa Arab. Judul kitabnya adalah Al-Farqu Bainal Firaq. Al-Farqu Bainal Firaq ini adalah sebuah kitab yang bagus ya, dikarang oleh Imam Abdul Qahir namanya. Ini mengenai masalah firqah-firqah. Terjemahnya sendiri adalah Al-Farqu Bainal Firaqi, perbedaan antara firqah-firqah yang ada di kalangan umat Islam ini. Dibahas secara bagus juga adalah mengenai masalah ya kaum Syiah. Dan banyak lagi ya judul-judul yang lain, tidak kurang dari 10 kitab yang saya miliki, dan juga buku-buku yang berkaitan dengan Syiah. Dan yang dalam bahasa Indonesia yang perlu juga dibaca, buku yang judulnya I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karya Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Di dalamnya dibahas juga mengenai masalah apa itu Syiah. Ya, mungkin secara sepintas lah dalam kaitan dengan kajian terbatas di sini adalah Syiah ini adalah suatu kelompok yang sangat berlebih-lebihan dalam mencintai kepada Sayyidina Ali dan keturunannya, sehingga Syiah yang sekarang banyak dianut oleh orang Iran, di negara Iran yang disebutnya Syiah Isna Asyariyah, Syiah yang 12 ya, dipandang keturunan Sayyidina Ali yang suci-suci, yang tidak pernah berdosa sama sekali.
itu adalah pandangan daripada kaum Syiah yang harus hati-hati ya, karena mereka menganggap Abu Bakar, Umar, Utsman ini adalah orang sesat, bahkan perampok-perampok kekuasaan. Menurut mereka khalifah yang pertama itu bukan Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, tapi harusnya Sayyidina Ali. Sehingga ketika mendengar Abu Bakar, Umar, Utsman itu biasanya mereka mengatakan laknatullah alaihim, semoga Allah laknat mereka. Ini di kalangan ya Syiah sendiri yang sekarang sudah menyebar di Indonesia ya, bahkan yayasan-yayasannya sudah tidak kurang 40 macam yayasan menyebar di seluruh Indonesia yang saya tahu saja. Sebagai informasi bahwa lanjutan dari buku Umat Bertanya Allah Menjawab yang sudah kita bikin 2 seri ya, ini saya sudah nulis lagi, bahkan sudah jadi sampai 100 masalah. Dari 100 masalah yang saya sudah tulis itu ada, karena kita bagi-bagi bab supaya mudah mencarinya, bab akidah, bab kaitan dengan toharoh dan lain-lainnya. Nah, ketika menulis bab akidah ini kaitan dengan keyakinan, itu untuk masalah Syiah sendiri tidak kurang 9 permasalahan. Siapa itu Syiah, kemudian bagaimana di Indonesia ini yayasan-yayasan, pesantren-pesantren yang sudah berkembang, pesantren Syiah itu apa, kemudian juga menulis buku-buku, jurnal-jurnalnya apa ya, siapa pemimpinnya, dan seterusnya sampai tidak kurang 9 permasalahan saya sudah tulis ya, tinggal diterbitkan aja. Mudah-mudahan umat Islam pada melek dan betul-betul waspada karena ya Syiah ini sangat berbahaya ya, terutama yang mengkafirkan kepada para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara bedanya dengan kita, mereka punya paham boleh nikah mut'ah. Mut'ah itu artinya nikah sementara, nikah kontrak lah ya, mau sehari, mau 2 hari, mau seminggu, bahkan 1 jam nggak apa-apa. Ini padahal dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hukumnya haram, tidak boleh dilakukan ya. Jadi itu kaitan dengan masalah Syiah banyak sekali, panjang sekali permasalahannya, sampai saya nulis tidak kurang 9 masalah yang hubungan dengan masalah Syiah ini. Kemudian mengenai masalah Arash ya, masalah Arash adanya di mana? Jadi masalah Arash ini termasuk kursi, termasuk dalam Al-Quran Lauhil Mahfuz ya, kan ada disebut juga Lauhil Mahfuz, bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Al-Quran itu adalah Quran yang mulia, berada di Lauhil Mahfuz. Lauh sendiri artinya papan yang lebar, mahfuz sendiri yang dijaga. Ini suka ditanyakan di mana adanya ya. Nah, ini semuanya adalah tentu hal mughayabat, hal yang gaib yang tidak bisa kita pastikan secara pasti, kecuali tentu ada dalil dari Al-Quran atau hadis sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang kita baca riwayat itu bahwa Arash ini adalah fauqa samawati sab'i. Jadi adanya itu di atas 7 lapis langit. Di atas 7 lapis langit itu ya adanya ya Arash ini. Tentang hakikatnya bagaimana ya kita tidak diberitahu secara jelas. Yang jelas kita imani bahwa memang Arash ini ada dan merupakan ciptaan Allah yang terbesar, yang sangat besar ya. Katanya ada di atas 7 lapis langit yang ada ini. Wallahu a'lam. Itu semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah siang dan mungkin santri putra-putri Darus Shalihin juga mau siap-siap untuk belajar, kita akhiri dengan doa Allahumma arhamni bil Qur'an. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nur
جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, mohon maaf lahir batin, dan kalau ada YouTube dari saya juga mudah-mudahan bisa disimak dan mudah tambah ilmu semuanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.